Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Pak Sapril. Ustaz, bagaimana cara kita mentaati Allah dan mentaati Rasul beserta mentaati ulil amri? Apakah begini cara susunannya, Ustaz? Pertama, taat kita pada Allah. Yang kedua, taat kita kepada Rasul. Yang ketiga, taat kita kepada ulil amri. Apa seperti ini susunannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam surah An-Nisa, surah Nisa ayat 59 yang dikatakan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa atir rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul beserta ulil amri minkum. Pemimpin taat pada Allah, taat Rasul beserta pemimpin di antara kamu. Ini kata Allah. Tapi tidak seperti ini ya Pak Pak Sapril, tidak begini susunannya. Pertama kita taat pada Allah, setelah itu kita taat pada Rasul, setelah itu taat pula pada ulil amri minkum. Tidak seperti ini susunannya. Yang pertama susunannya, kalimat ini sifatnya yang namanya sifat apa? Tidak terpisah, satu paket namanya. Antara taat pada Allah, taat pada Rasul dan taat ulil amri ini merupakan satu paket. Kalau seandainya yang menurut Pak Sapril mengatakan taat duluan kepada Allah, setelah itu taat pada Rasul, setelah itu taat pada ulil amri, susunan kalimat ini tidak seperti ini. Ya, harus seperti ini Mia. Ya ayyuhalladzina amanu summa ati'ullah summa atir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan beserta taat pada ulil amri. Yang di sini pakai summa. Kalau summa itu huruf ataf juga namanya. Tapi huruf ataf summa setelah taat pada Allah baru taat pada Rasul. Setelah itu baru taat pada ulil amri. Begitu susunannya. Tapi tidak, dia memakai waw ataf. Waw ataf kedudukannya sama. Bagaimana sama ya? Kalau kita lihat, kalau dalam kalimat bahasa Arab, dengar baik-baik. Kalimat bahasa Arab ini kalau orang ilmu nahwu tahu nih, ya. Itu waw itu yang paling mutlak itu. Waw ataf sini ja'a Zaidun wa amrun. Telah datang Zaid beserta Amar. Datangnya tidak apa? Tidak dulu kemudian, sama-sama datang, beriring dia. Datang si Zaid jam 1 pas atau jam 13 WIB. Siapa? Si Amar, si apa juga datangnya sama jam 1 juga. Tidak ada duluannya, bersama-sama benar. Jadi taat pada Allah, taat pada Rasul sama saja. Tidak ada bedanya antara taat pada Allah dan taat Rasul. Mana duluan tidak ada. Tidak ada istilahan taat dulu pada Allah, setelah itu taat pula pada Rasul, dan itu baru taat pada ulil amri. Tidak begitu. Taat pada Allah, taat Rasul sama, kedudukannya sama. Ya. Jadi taat kita kepada Allah, ya, taat kita kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kita kepada Rasul karena ketaatan kita kepada Allah. Taat kita kepada ulil amri itu kena ketaatan kita kepada Allah, dan taat kita pada Rasul maka kita taat kepada ulil amri. Jadi tidak bisa terpisah, kalimat itu satu paket. Itu yang perlu dipahami. Memang kita harus tahu grammar bahasa Arab atau apa ya itu nama dalam ilmu nahwu itu kita dipelajari ya. Kalau pelajari matan ajmiyah itu tingkat rendah juga nih sebetulnya. Itu harus tahu. Jadi kaidah dalam bahasa Arab kita tahu juga dalam bentuk kalimat itu. Jadi tak bisa main susun-susun begitu saja. Sama satu pertanyaan pernah datang juga dengan saya, Ustaz. Saya pernah ditanya orang, katanya. Saya ditanya orang, mana
lebih kita cintai Allah daripada Rasulnya? Akhir pertanyaan itu saya lemparkan pada apa? Pada seorang kiai waktu itu. Apa kata kiai waktu itu? Ini pertanyaan orang itu menjebak katanya. Tak perlu dijawab, itu berbahaya itu. Kalau dijawab nanti kita seolah-olah kita akan bertentangan Allah nanti dengan Rasul. Itu tidak boleh jawab. Itu pertanyaan orang menjebak, kata Pak Kiai itu. Nah, sekarang disampaikan pada saya. Nah, sekarang sampai pula pada saya. Bagaimana itu? Sebenarnya saya dah berkali katakan, jangan kita beranggapan pertanyaan orang itu menjebak. Itu salah besar. Baik saya sarankan, baik Pak Kiai, baik Pak Ulama, ya, jangan terlalu cepat berburuk sangka pada orang. Tak boleh. Kita harus tahu betul, makanya untuk menjawab itu harus pas betul tahu. Kalau tak tahu jangan dijawab. Untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya pertanyaan seperti ini. Nah, ini saya jawab ya. Mana dulu cinta kepada apa? Lebih cinta kepada Allah atau cinta kepada Rasul? Jawabnya memang sudah pertanyaan dah pernah ditanyakan Rasul kepada anak kecil. Namanya anak kecil waktu itu ya. Anak kecil di dalam waktu itu ketika Rasul berjalan bersama sahabat, di tengah perjalanan bertemulah dia dengan seorang anak kecil. Ada berapa orang anak kecil lah gitu, sekitar umur 6 tahun gitu, kumpulan sekitar katakan 10 orang itu anak kecil itu. Anak kecil itu melirik Rasul, memperhatikan Rasul terus, matanya tidak lepas-lepas meliriknya, terus dia tak lepas-lepas. Akhir Rasul bertanya, kenapa ya ulam? Ulam ya, ulam itu anak kecil. Ya ulam, kenapa kamu melirik saya begitu? Tak lepas-lepas pandangannya. Anak kecil itu menjawab, ya Rasulullah, karena kami mencintai engkau ya Rasulullah. Ya, dia cakap anak itu, dia mencintai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anak kecil itu, mana lebih kau cintai? Kedua matamu daripada aku? Anak kecil juga bertanya, lebih kucintai engkau ya Rasulullah daripada kedua mata aku. Lagi Rasulullah bertanya lagi, mana lebih kau cintai ibumu atau kedua orang tuamu daripada aku? Dia juga menjawab, kami ya Rasulullah lebih mencintai engkau daripada mencintai kedua orang tua kami. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepadanya, kalau begitu mana yang kau lebih cinta? Mana yang kau lebih cintai? Aku, kata Allah. Kena pertanyaan itu, anak kecil itu terdiam beberapa waktu, sejenak. Terdiam sejenak. Akhir dia menjawab. Apa kata anak kecil itu menjawab? Kecintaan kami kepada Allah lah membuat kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. Begitulah bijak anak kecil sampai Rasulullah merasa kagum dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah bicara kepada sahabatnya? Kamu juga harus seperti dia, seperti anak kecil itu mencintai Rasul. Jadi begitu. Itu kalau pertanyaan berat itu dilempar pada sahabat akan mampu untuk menjawab. Tapi anak kecil itu ngapa mampu menjawab? Jadi sebenarnya baiknya apa? Pak Sapri, sebenarnya tak ada pertanyaan itu menjebak orang, tak ada ya. Memang orang itu bertanya ada 3 dasar orang tanya. Pertama dia bertanya karena dia tak tahu, dia bertanya. Kedua dia bertanya kadang-kadang dia untuk menguatkan hatinya dia bertanya. Yang ketiga dia bertanya untuk ngetes kita. Ketiga pertanyaan jangan kita gentar, jangan kita berlaku suuzon kepada orang. Ini menjebak aku nih, tak boleh. Jawab dulu pertanyaan orang dulu. Jadi di sini saya tanya, tidak ada pertanyaan yang menjebak orang, tak ada. Itu sebenarnya orang itu tak mampu untuk menjawab pertanyaan orang. Katakanlah orang itu menjebak lah, katalah orang itu begini, tak boleh. Kita harus husnuzon, harus sangka baik dengan orang. Ya, ini saya harapkan. Jadi untuk Pak Safir, saya jawab tadi, ketaatan kita kepada Allah dengan ketaatan kita pada Rasul itu merupakan satu paket. Taat kita pada Allah, taat pada Rasul itu sama. Dan taat pada ulil amri juga sama. Jadi taat kita kepada Allah, taat kita pada Rasul, taat kita kepada ulil amri. Taatnya kita kepada ulil amri
merupakan satu karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru kita taat pada ulil amri. Karena kita taat pada Allah dan Rasulnya lah menyebab kita taat pada ulil amri. Ya gitu ya. Jadi kita harus paham betul. Makanya mengaji kata orang mau paham. Ya. Kata orang kita Jawa ngerti tuh. Yang paling sing penting ngerti. Ya itu maksudnya. Jadi kita kalau untuk jawab Pak Sapril jawablah dengan tenang. Saya jawab dengan jelas. Ini mudah-mudahan Pak Sapril tahu supaya Pak Sapril tidak bisa diragukan lagi oleh orang ya. Nah, jadi taat kepada Allah sama taat kita pada Rasul dan sama juga taat pada ulil amri. Tidak boleh dipisah kalimat itu tepat satu paket karena dia menggunakan huruf waw atap ya. Waw atap digunakan bukan summa. Kalau summa itu juga atap tapi bukan tidak berapa kurat. Kalau summa itu baru yang duluan kemudian. Kalau wa'ati Allah, wa'ati Rasul, wa'ati uli amri. Kalau yang summa wa'ati Allah wa summa ati Rasul summa wa uli amri minkum. Gitu susunannya. Baru terjadi taatnya Allah dulu, setelah itu taatnya Rasul dulu, setelah itu baru ulil amri. Jadi yang jelas susunannya seperti ini. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri merupakan kalimat satu paket. Tidak boleh dipisahkan. Taat kita kepada Allah, wajib kita taat pada Rasul, taat juga pada ulil amri. Tidak bisa terpisah, satu paket ya. Mudah-mudahan yang namanya Pak Sapril paham apa yang dimaksud ayat itu. Untuk lanjutnya kita akan mencoba nanti menafsirkan ayat yang lain dari ini ya. Ada nama ayat yang namanya mutasyabihat ya, ada yang utama. Nah, jadi kita akan membahas nanti bagaimana kita untuk menafsir ayat atau mempelajari tafsir. Mudah-mudahan nanti saya akan bahas nanti minggu depan nanti masalah tafsir kalau yang nama tafsir ini juga bagus juga. Tafsir Jamal ya, bagus juga tafsirnya. Ini kita akan bahas nanti tafsir Jamal. Ada tafsir bisa juga tafsir yang dia yang pernah saya belum baca sedikit tapi mohon jelas dulu ya. Tafsir yang oleh si Said ada juga tafsirnya, jadi kita akan bahas akan datang nanti ya. Mudah-mudahan insya-Allah yang penting tafsir Jamal sudah ada kita nih ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.